Nate Goyard. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Saputra dari kelas 12 MM3 ingin memberi teknik pengambilan gambar. Yang pertama, frog eye. Teknik ini memberikan pandangan baru pada objek yang mungkin sudah sering dilihat sehari-hari dan membantu Anda melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, lock angle shoot. Lock angle membuat objek terlihat lebih tinggi dan kokoh. Biasanya lock angle digunakan untuk pemotretan arsitektur karena memberikan kesan kokoh dan megah. Yang ketiga, high angle shoot. High angle shoot adalah teknik sinematik di mana kamera memandang rendah subjek dari sudut tinggi dan titik fokus seringkali ditelan. Yang keempat, Dutch angle shoot. Dutch angle adalah bidikan di mana kamera diputar mengelilingi sumber lensa atau relatif terhadap cakrawala atau garis vertikal. Yang kelima, eye level. Eye level merupakan sudut pandang normal. Sudut pandang ini merupakan sudut pandang yang paling sering digunakan, yaitu ketika lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek yang dipotret. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu bidang gambar. Long shoot. Long shoot LS, pengambilan secara keseluruhan gambar diambil dari jarak jauh seluruh objek karena hingga latar belakang objek. 2. Full shoot. Full shoot FS, pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. 3. Medium shoot. Medium shoot atau disingkat MS, pengambilan gambar dari jarak sedang jika objek orang maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, dari perut atau pinggang ke atas. 4. Medium close up. Medium close up atau disingkat MCU merupakan jenis shoot untuk menunjukkan wajah subjek agar lebih jelas dengan ukuran shoot sebatas dada hingga kepala. 5. Extreme close up. Extreme close up, pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidung pemain atau bibir atau ujung tumit dari sepatu. 6. Big close up. Big close up adalah teknik pengambilan gambar yang hanya mengambil bagian wajah secara terperinci pada objek manusia. 7. Extreme long shoot. Extreme long shoot, gambar diambil dari jarak sangat jauh. Yang ditonjolkan bukan objek lagi, tetapi latar belakangnya. 8. Medium long shoot, gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka seluruhnya akan terlihat. Kita lanjut ke teknik yang ketiga, yaitu komposisi. 1. Cut-in. Cut-in shoot adalah teknik yang efektif untuk mengarahkan perhatian penonton pada detail-detail penting dalam adegan. 2. Cutaway. Cutaway dalam editing video adalah salah satu teknik pengeditan yang cukup populer. Cara ini dilakukan dengan memotong subjek utama pada bidikan sekunder. 3. Over shoulder shoot. Dalam film dan televisi, di mana kamera ditempatkan di atas bagian belakang bahu dan kepala subjek. Bidikan ini paling sering digunakan untuk menyajikan percakapan bolak-balik antara dua subjek. 4. Headroom. Headroom adalah jarak yang diberikan antara bagian atas dari subjek dengan frame gambar. 5. Lightroom. Lightroom adalah titik yang dilihat seorang aktor dalam film dan posisi ruang ini berada di depan atau di hadapan objek. 6. Point of view. Point of view atau disingkat POV angle memiliki fungsi untuk dapat memperlihatkan suatu objek dari sudut pandang yang berbeda. 7.
The rule of third. Dalam dunia fotografi, rule of third atau aturan sepertiga adalah petunjuk bagaimana caranya memosisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Teknik ini juga termasuk dalam mengkomposisikan objek ke dalam satu bingkai dengan posisi yang tepat mengikuti acuan aturan sepertiga. Kita lanjut ke teknik yang terakhir, yaitu kamera movement. 1. Strap. Strap atau grabbing artinya gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar menggunakan subjek yang sedang berjalan. 2. Yaitu pedestal. Pedestal artinya gerakan kamera pada atas pedestal yang mampu dinaik turunkan. 3. Tilt up. Gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas. 4. Tilt down. Tilt down ini sama seperti tilt up, tapi kebalikannya dari atas ke bawah. 5. Panning. Pan atau panning ialah gerakan kamera menoleh ke kiri serta ke kanan. 6. Dolly in. Dolly in atau kamera mendekati subjek biasanya digunakan buat membawa perasaan penonton buat lebih berani, kuat, dan siap menghadapi tantangan. 7. Dolly out. Sedangkan dolly out mampu digunakan untuk mewakili perasaan kecewa, takut, dan merasa inferior. 8. Follow. Following adalah gerakan kamera mengikuti objek atau aktor pengambilan gambar terhadap suatu objek.